Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria, MPM 71841189. Saya akan menjelaskan proposal saya. Judulnya perlindungan konsumen terhadap charger investasi. Latar belakang: di Indonesia saat ini merupakan perlindungan konsumen dapat mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan sejahtera dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Dan rumusan masalah: bagaimana saksi terhadap penjual charger imitasi. 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengulangi charger imitasi. Tujuan penelitian: dari hasil analisis saya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dari hal-hal yang membahayakan dan terkecoh terhadap charger investasi. Manfaat penelitian: manfaat dari hasil analisis saya untuk memberikan kesadaran terhadap penjual charger investasi yang sangat dikhawatirkan terjadi meledak, dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat pada umumnya supaya berhati-hati dalam membeli charger investasi. Tinjauan pustaka. Arti perlindungan hukum. Menurut Setipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diinginkan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati sebuah hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengertian konsumen. Menurut Dewi 2013, konsumen adalah setiap orang-orang memainkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Pengertian charger. Charger adalah peranti yang digunakan untuk mengisi energi ke dalam charger dengan memasuki arus listrik. Melaluinya arus listrik yang dimasukkan tergantung pada teknologi kapasitas charger yang diisi ulang tersebut. Charger merupakan alat untuk mengisi baterai, misalnya pada baterai ponsel dan sejenisnya. Pengertian investasi. Investasi atau meniru adalah satu proses koneksi untuk melakukan tinjauan maupun aksi seperti dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima, rangsang, dan pemaangan, kemampuan resepsi untuk mengelola informasi dari rangsangan, dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret.
Menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe penelitian dalam proposal ini adalah yuridis normatif legal research. Pendekatan masalah. Penulisan proposal ini menggunakan pendekatan undang-undang status approach. Sumber bahan hukum. Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesimpulan dan keteraturan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. Sumber bahan hukum primer. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1909 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publik tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks. Analisis bahan hukum. Metode analisis ini bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah metode deduktif daftar pusaka. Daniel dalam Molody 2010 aspek hukum globalisasi, penerbit Undip Semarang tanpa halaman. Ade Maman Suharman 2005 aspek hukum dalam ekonomi global cet kedua edisi revisi Gaila Indonesia Bogor. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.